kembali lagi di Skicast SKI Podcast. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Aku harap kalian tetap semangat selalu ya dalam menjalani kesehariannya. Sebelumnya nih aku mau ngasih tahu, SKI Podcast sekarang udah berada di episode keempat. Bagi teman-teman yang belum ngeliatin atau belum nonton episode selanjutnya, mungkin kalian bisa nonton ya abis nonton episode keempat ini. Sekarang di episode keempat ini kita ditemenin temen dari Departemen 3. Sebelumnya perkenalan dulu nih. Boleh perkenalan? Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya orang Islam jadi salam ya. Iya. Kalau bukan orang Islam nggak bakalan salam. Saya ini inisialnya mau maksudnya daerah tempat asal saya apa ngekos saya? Daerah aslinya aja. Daerah asli. Oke. Jangan lupa namanya juga disebutin ya. Oke. Jadi nama saya Ananda Nur Hidayat. Saya berasal dari Indramayu. Biasa dipanggil juga sih Nanda atau Da atau itulah semacamnya, terserah kalian juga boleh. Mau gimana pun, kapanpun dan dimanapun boleh. Ya berarti terserah. Panggilannya Nanda ya. Iya, dari departemen. Dari Departemen 3 saya. Departemen 3 itu departemen apa? Jadi Departemen 3 itu departemen keilmuannya. Jadi lebih ke menjuru ke ilmuwan yang ada di jurusan sejarah kebudayaan Islam ini. Kayak contohnya jelajah situs. Terus ada lagi namanya digitalisasi naskah. Terus ada lagi yang namanya seminar, ngonar. Terus ada lagi namanya sekolah sejarah. Nah, itu sekolah sejarah itu diperuntukkan untuk maba-maba atau caang-caang yang baru masuk atau baru daftar ke jurusan sejarah kebudayaan Islam ini. Gitu teh. Berarti banyak banget ya, lumayan banyak ya proker dari Departemen 3. Iya. Jadi mulai dari episode kali ini, episode keempat, kita bakal bahas satu proker dari Departemen 3, yaitu jelajah situs yang dilaksanain beberapa hari kemarin ya. Iya. Itu di mana tuh, situs mana? Oh, jadi kita yang bahas itu tuh pada hari Jumat ya. Jelajah situsnya ke situs Mbah Kusangkang Cirebon. Situsnya Mbah Kusangkang Cirebon, dan kita ngambilnya 2 situs sih. Jadi yang pertama itu Mbah Kusangkang dan yang kedua itu Telaga Biru atau Balong Biru. Balong Biru. Itu letak situsnya itu berdekatan apa bagaimana sih bisa sampai 2 situs dalam 1 hari? Oh, jadi kita karena kita juga ya biar bisa terjangkau sama situs-situs yang lain, jadi kita ngambilnya yang dekat-dekat. Jadi 2 situs itu tuh berdekatan, alhamdulillahnya berdekatan. Berarti dalam satu daerah ya? Iya. Maksudnya Dalam dari kan kunjungan situs itu kan proker Departemen 3. Iya. Apakah yang mengunjunginya cuma Departemen 3 apa dari anak-anak Himski lainnya? Oh, jadi dari Departemen 3 itu kebetulan mengadakan jelajah situs itu bisa diperuntukkan juga untuk mahasiswa-mahasiswa sejarah kebudayaan Islam, mau semester 4, mau semester 6, mau semester 8, bebas. Yang penting kita bisa sama-sama mengetahui situs-situs yang ada di Cirebon ini gitu, Mbak. Berarti kalau misalnya ada kunjungan atau ada acara-acara lainnya, berarti yang bisa menghadiri itu bukan cuma pengurus Himski ya, tapi seluruh warga SKI juga bisa ikut ya? Betul sekali. Oh ya, jadi mungkin teman-teman SKI yang belum tahu ya tentang hal ini, kalian gak usah malu tuh kalau misalnya mau ikut ke acara-acara Himski, karena acara dari Himski itu terbuka untuk seluruh warga sejarah kebudayaan Islam. Iya, betul. Kan yang pertama itu dari Himski itu kan mengunjungi petilasan Mbah Kusangkan ya? Iya. Itu kapan tuh Mbah Kusangkan pertama kali menginjakan kaki di petilasan itu? Kalau ketika saya atau teman-teman saya juga ya yang dari jurusan SKI itu ke situ pas hari Jumat itu kita ke situ terus ketemu dengan kuncennya ya. Jadi kuncennya itu bilangnya kurang tahu. Jadi beliau bilangnya kurang tahu situs itu atau tempat itu disinggahi oleh Mbah Kusangkang. Cuma bilangnya antara tahun
1700-an segitulah, antara tahun 1700-an gitu. Berarti untuk waktu secara pastinya nggak tahu ya, Nah, mungkin cuma- nggak ada yang tahu. Cuman dibatasin kayak 1700-an gitu. Oh, jadi Mbak. sekitar Sekitar. 1700-an. Iya. Oh, seperti itu. Ketika teman-teman Hilinski pergi mengunjungi situs itu ya, Iya. apa aja tuh yang ada di situs itu? Dan mungkin bisa dikasih penjelasannya apa aja gitu. Oh, iya. Kalau buat apa aja yang ada di situ banyak. Contohnya kayak batu perahu yang ada di situ. Cuma kan kebetulan sekali situs itu apa ya? Jadi tuh dekat dengan gunung, namanya Gunung Sangka. Gunung Sangka. Iya, Gunung Sangka. Jadi tuh gunung tersebut tuh jadi tempatnya itu di bawah gunung, di bawah Ya. bukit lah. Kalau itu Jadi gunung. kayak di kaki gunung gitu ya. Nah, ya, seperti itu. Jadi pas kita ke sana itu, kita juga dipersilakan oleh konsennya suruh kayak mengambil dokumentasi yang ada di situ. Berarti diperbolehkan ya untuk boleh. mendokumentasi apa aja yang ada di situ tersebut. Iya, benar. Jadi kayak contoh lah, batu perahu. Jadi dulunya itu Prabu Siliwangi, Baku Sangkang, maaf ya. Baku Sangkang itu atau Walang Sungsang itu, beliau ketika singgah di situ tuh ketika mau kemana saja itu menggunakan batu yang dinamain batu perahu. Jadi zaman dahulu itu Walang Sungsang itu beliau ketika ingin kemanapun tinggal beliau naik ke batu itu lalu berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi batu itu seakan-akan bisa jalan sendiri gitu. Oh, Nah. jadi sebagai transportasi. Transportasi kalau zaman sekarang namanya kayak mobil. Ya, tapi dulu mah batu. Batu. Gitu. Nggak tahu ya dikatain zaman batu atau gimana ya. Iya, iya. Terus ada apa lagi tuh selain batu tadi? Oh ya, ada lagi yang namanya Balong Ratu Nyimas. Balongnya Ratu Nyimas. Nyimas. Ya, itu gimana tuh sejarahnya? Jadi kalau Balong Ratu Nyimas tuh ya sejarahnya dulu tuh kalau orang-orang apa ya mau menikah gitu, kayak mau menikah terus menemukan jodohnya. Nah, orang-orang tersebut tuh minta untuk dimandikan di situ. Sejarahnya tuh Itu tuh biar apa itu tuh? biarin kepercayaan orang setempat tersebut tuh katanya ya biarin bisa bertemu dengan jodohnya gitu. Oh, jadi mungkin yang orang-orang yang udah mau nikah tapi belum nemu jodohnya mungkin bisa mandi. Bisa mandi di situ. Oh. Mbak juga boleh mandi ke situ. Mungkin lain kali ya. Oh, iya. Terus Jadi- ada apa lagi? Terus ada lagi ya Sumur Jago ada di Sumur situ. Jago. Mungkin kalau dikatain Sumur Jago saya kurang tahu ya. Cuma namanya Sumur Jago. Sumur Jago. Cuma pas saya ke situ saya tidak nanya Sumur Jago itu Oh. sejarahnya apa gitu. Iya, iya. Ya. Ada apa lagi tuh? Selain itu ada juga sebelum kita masuk di situ juga kita menemuin kayak semacam patung, Patung. patung macan. Macan. Jadi patung macan itu ada dua. Nah, saya pernah nanya sama konsen tersebut. Jadi patung macan itu apa gitu simbolnya? Ternyata di situ katanya itu tuh simbol dari Prabu Siliwangi. Oh, jadi Prabu Siliwangi itu disimbolkan dengan macan. Macan. Itu apa tuh artinya? Saya nggak kurang tahu ya yang masalah artinya apa. Cuma katanya pas ketika Prabu Siliwangi ingin jemput anaknya yang bernama Baku Sangkang atau Walang Sungsang, beliau tuh berubah wujudnya menjadi seekor macan. Cuma karena Baku Sangkang itu orang yang sakti mantraguna, beliau jadi bisa tahu itu siapa gitu. Ternyata ayahandanya Oh. Prabu Siliwangi gitu, Mbak. Ya. Masih ada lagi atau gimana? Eh, Yang dari situs tadi. Mungkin banyak ya. Contohnya seperti saya boleh ngeliat ini. Iya, boleh, boleh. Oh, jadi contohnya kayak Sumur Kahuripan. Sumur Kahuripan. Ya, Sumur Kahuripan itu situs yang sangat dijaga sekali kalau di situ. Sampai-sampai di situ itu Sumur Kahuripan itu ditempatkan di dalam seperti kayak ruangan gitu. Oh, jadi kayak dibikinin bangunan gitu ya. Jadi setiap sebelum bulan Ramadan
sebelum bulan apa namanya Maulid. Nah orang-orang biasanya ke sumur itu buat kayak mandi, mencuci mukanya, buat mengambil barokah yang ada di situ. Itu sumur kehidupan namanya. Oh, yang pernah saya dengar tuh dari sumur tersebut airnya tuh walaupun udah diambil tapi tetap segitu katanya. Iya. Tidak berkurang, tidak lebih. Walaupun jadi di situ tuh walaupun sumurnya kayak hujannya lebat, hujannya gede, ya kayak yang ada di Bogor tuh. Kan Bogor kan dikata-kata namanya apa? Hujan. Kota hujan. Ya, karena hujan terus. Cuma kalau di situ kota hujan, walaupun hujan terus juga tetap jadi tuh airnya segitu aja, tidak berkurang, tidak lebih. Walaupun diambil berapa ember tetap segitu aja. Jadi namanya sumur Kahuripan. Apalagi itu yang ada di situs tersebut? Iya, benar ya. Ada lagi namanya sumur Pancuran Mas. Pancuran Mas. Pancuran Mas. Ya, di situ juga Pancuran Mas juga sama aja. Cuma berdamping-dampingan kayak sumur Kahuripan sama sumur Pancuran Mas. Jadi dua situs itu di satu ruangan. Oh, jadi masih di bangunan yang sama? Masih di bangunan yang sama. Kalau sejarahnya saya kurang tahu, cuma sama aja. Jadi setiap bulan-bulan Maulid, ya setiap bulan-bulan Maulid itu orang-orang biasanya ngambil barokah yang ada di situ gitu Mbak. Minta mandi, minta gitulah. Gitu. Tapi berarti dalam situs tersebut masih sangat terjaga ya? Iya, sangat terjaga banget. Sumur-sumurnya masih ada, justru masih dibikinin bangunan gitu. Jadi kayak suatu cara mereka tuh ya buat mempertahankan situs-situs tersebut untuk selalu ada. Jadi tradisi yang ada di Cirebon itu salah satunya menjaga kelestarian benda-benda dahulu kala yang dijaga sampai sekarang gitu Mbak. Itu tradisi yang ada di Cirebon. Seperti ada yang di Keraton juga ada. Nah kita kan ke situs nih, dia ada gitu. Sangat dijaga banget sangat ya? Dijaga banget kalau di Cirebon itu. Orang-orang Cirebon sangat dijaga banget. Oke. Masih ada lagi nggak tentang hal-hal yang ada di situs tersebut? Ada lagi sih kayak bangunan kayu. Bangunan kayu? Bangunan kayu. Itu bagaimana tuh bentuk bangunannya? Bentuk bangunan kayunya itu kayak semacam rumah kayu, cuma panggung. Gitu. Kayu semacam kayu bangunan. Nah, itu dinamain bangunan. Kalau orang zaman sekarang ngomongnya rumah panggung, Mbak. Iya, rumah panggung. Yang semuanya kayu semua. Nah, itu tuh ditemukannya pada tahun 1400-an. 400-an. Tapi belum tepat. Belum tepat tahunnya, cuma kata kuncinya berbicara yang pas saya nanya itu, katanya di bangunan tersebut itu ditemukannya pada tahun 1400-an. Gitu, Mbak. Berarti ditemukannya sebelum situs itu ditemukan. Situs itu ya. Jadi kan kayak mungkin ya, jadi orang setempat tersebut tuh pas ketika jelajah ke pelosok-pelosok itu, dia nemuin bangunan dulu mungkin. Nemuin bangunan dulu, baru ketika dia menelusurin daerah setempat tersebut, baru ketemu situsnya. Situs-situsnya Mbak gitu. Tadi kan namanya tuh situs Petilasan Mbahku Sangkan ya. Itu situs yang pertama yang dikunjungi. Yang kedua itu situs apa namanya? Ada yang namanya situs Balong Biru Mbak. Situs Balong Biru. Iya, situs Balong Biru. Kenapa situs itu dinamain situs Balong Biru? Oh, jadi dulunya pas saya ke situ, ketika saya nanya sama kuncinya juga, kuncinya berbilang katanya dinamain situs Balong Biru itu dulu tuh aslinya bukan namanya situs Balong Biru. Ada lagi namanya. Apa namanya? Kayak semacam contoh Balong Wali. Balong Wali. Karena para wali pernah mandi di situ juga. Balong Wali, terus Balong Semar. Balong Semar. Iya, karena dikatain kalau kita melihat di sebelah kanan jalan, itu kayak semacam kita ngelihat bentuk semar. Bentuk semar. Iya, bentuk semar. Nah, itu dikatain namanya Balong Semar. Nah, terus dikatain Balong Biru itu karena dulunya balong tersebut itu dimandiin atau ditempatin oleh orang-orang yang berdarah biru, Mbak. Gitu. Jadi dikatain namanya Balong Biru. Namanya Balong Biru. Balong Biru. Jadi itu. Terus juga kalau kita melihat di sebelah kiri kita, kalau kita melihat dari sebelah kiri jalan, itu kayak semacam kita melihat tulisan Allah, Mbak. Lafaz Allah. Lafaz gitu. Allah. Iya. Jadi kita bisa melihat lafaz Allah di situ. Hebat banget ya.
Terus apa aja nih yang ada di situs tersebut? Banyak juga sih. Banyak. Apa aja? Mungkin bisa disebutin dan dijelasin. Boleh. Jadi di Balong Biru itu terdapat kayak semacam contoh ya. Ada di pinggiran Balong Biru yang sebelah kanan itu ada patung yang kayak semacam kera. Jadi patung kera tersebut sedang melihat ke belakang balong gitu, Mbak. Jadi di balongnya itu di sebelahnya ada patung. Patung kecil kera. Bentuknya kera. Bentuknya kera. Seperti kera lah. Iya. Jadi kera tersebut tuh kayak nyelinguk apa ya? Melihat ke belakang gitu, Melirik ke belakang, ke belakang balong gitu, Mbak. Iya. Terus ada apa lagi? Terus ada lagi pohon. Jadi pohon tersebut tuh namanya pohon apa ya? Lupa saya ya. Cuma pohon tersebut itu tuh berbentuk kayak di tengah-tengahnya tuh bolong. Dari bawah akar sampai ujung pohon itu bolong semua. Itu belum semua. Iya, nggak ada isinya. Batang pohon itu. Batang pohon itu. Tetapi pohonnya. masih hidup pohonnya. Masih sampai sekarang. Wah, hebat banget berarti ya. Itu sangat dijaga sekali, Mbak. Kalau ya sampai dibagarin pas saya ke situ juga. Sangat dijaga ya. Sangat dijaga Pelestariannya itu dijaga banget ya. Iya. Ya, terus ada apa lagi nih? Terus ada kayak semacam batu tameng. Batu tameng. Iya. Itu kenapa dinamain batu tameng? Mungkin dulunya ya prajurit Prabu Siliwangi ketika ingin menjemput Walang Sungsang, karena ada Walang Sungsangnya apa ya singgah di situs tersebut. Nah, biarin prajurit dari Prabu Siliwangi itu bisa lebih kuat, biarin lebih kuat juga, maksudnya bukan lebih kuat ya, lebih percaya diri gitu ketika ingin bertempur atau semacamnya. Katanya suruh apa ya, ngituin batu tameng tersebut. Jadi setiap ada pengunjung juga kayak pengunjung tuh ngambil batu tersebut. Oh, Katanya bisa? iya, jadi tuh katanya biarin tidak apa ya, tidak terkena musibah, terkena bencana, maksud itu biarin kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau yang katanya dengan mengangkat batu itu dia nggak bakal bisa, tetapi kalau misalnya dengan ketulusan hatinya dia bakal bisa ngangkat, itu batu tameng apa bukan? Bukan. Oh, itu batu Ada lagi. tameng. Itu batu apa namanya? Jadi di samping batu tameng itu ada yang namanya batu jati diri. Batu jati diri. Iya. Itu gimana ceritanya? Jadi batu itu tuh ya katanya ya, kata orang-orang yang setempat di situ sama kata kuncinya juga, kalau kita bisa mengangkat batu itu, jadi kita tuh yakin sama diri kita gitu, yakin sama diri kita, yakin sama Allah juga. Nah, ada cerita nih, katanya pernah pas dulu itu ada pengunjung ke situ, yaitu istri sama dan suami. Nah, ketika suami tersebut ngangkat batu itu, beliau malah nggak kuat, Nggak bisa ngangkat. nggak bisa ngangkat, nggak. Iya. Itu sampai berkali-kali dia nyoba tetap Nggak nggak bisa ngangkat. diangkat. Iya. Nah, terus ketika istrinya mengangkat batu itu ternyata bisa, kayak semacam gampang gitu mengangkat batu itu, kayak ngangkat batu biasa gitu. Padahal batunya sih nggak gede-gede banget ya, batunya sih seinilah Meja ini. ya. Oh, berarti itu tandanya istrinya itu tulus gitu ngangkatnya ya. Dia Iya, percaya sama. lebih yakin Iya, kayaknya dia sama yakin diri sama. kita gitu. Nah, Itu, Mbak. Dah batu. Terus ada lagi namanya sumur tetes. sumur tetes. Itu Sumur gimana tetes. ceritanya? Kata orang-orang setempat tersebut, di sumur tetes tuh jadi ketika orang ingin rezekinya lancar terus netes, nah dia mandi di situ, kayak cuci muka di situ. Nah, jadi dia yakin ingin mengambil barokah dari sumur tetes tersebut. Nah, namanya sumur tetes. Tetes. Airnya juga netes, nggak mengalir, walaupun hujan deras tetap netes airnya, tes. Ya, dinamain sumur tetes. Wah. Gitu. Apalagi tuh yang ada di situs tersebut? Ada yang namanya sumur rezeki. Sumur rezeki. Ya. Tadi sumur tetes, sekarang sumur Sumur rezeki. Ya, Tadi kan tetes kan sumur tetes kan biarin
rezeki kita ngalir terus Iya. ya, netes terus tes. Nah sekarang ada yang namanya sumber rezeki. Jadi sumber rezeki itu kata orang setempat itu katanya sumber rezeki itu bisa menambah rezeki kita. Tapi kita juga nggak boleh harus percaya, maksudnya tetap yakinnya sama Allah. Ya. Cuma kita berusaha dengan peninggalan yang pada zaman dahulu. Ya. Berusaha lah intinya mah. Ya maksudnya biar rezekinya ada terus tuh, maksudnya kayak semacam kita kerja gitu. Kita kerja dagang cilok lah. Jualan gitu. Jualan es, mau apapun. Nah, ninggangnya apa sih bahasa Indonesia ninggangnya? Apa sih? Kebetulan. Nah, kebetulannya tuh kayak digampangin gitu sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa taala, digampangin. Karena kita kan udah usaha gitu, udah usaha. Nah, itu dulunya ya kalau orang pengunjung situ seringnya ke situ sumur rezeki sering. Itu, Mbak. Oh, ada lagi gak dari situs tersebut? Ada lagi sih. Apa? Kayak batu yang di atasnya ada telapak kakinya. Itu telapak kakinya Baku Sangkang. Baku Sangkan. Iya. Di situ. Berarti itu tandanya Baku Sangkan tuh pernah menginjakan kaki di situs tersebut ya? Iya. Emang dulunya ketika ini kita ngambil dari faktor belakangnya ya. Kenapa terjadinya situs tersebut ya? Iya. Jadi dulunya tuh Prabu Siliwangi astagfirullah. Jadi dulunya itu Baku Sangkang atau Walang Susang itu beliau ketika tidur itu dimimpiin oleh orang yang sangat bagus. Sangat. Berpakaian putih, orangnya bagus, rapi, ganteng, kasep kayak saya ini. Iya, benar. Ya, terus gimana? Jadi ketika beliau bermimpi itu, beliau bertemu dengan sosok seorang yang sangat bagus. Tutur katanya rapi, tidak asal berbicara. Enak didengar lah ketika berbicara itu. Nah, ternyata pas ketika beliau bertanya kepada orang tersebut, ternyata beliau berbicara kalau dirinya itu Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi besar Muhammad SAW. Gitu. Nah, ketika itu orang yang bagus itu, orang yang kasep itu atau Kanjeng Nabi Muhammad itu, dia menyuruh atau apa ya, memberikan wasiat untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini, khususnya di Cirebon, Mbak. Iya. Jadi beliau tuh menyuruh Walang Sungsang dalam mimpinya itu untuk menyebarkan agama Islam yang ada di tanah Jawa ini, khususnya di Cirebon. Oh, begitu ceritanya. Jadi terus ketika beliau bangun itu, ketika Mbak Kusang bangun itu, beliau berbicara kepada ayahandanya yang bernama Prabu Siliwangi. Nah, pas kata Walang Sungsang, kata Mbak Kusang itu, beliau berkata seperti ini kepada ayahandanya. Ayahanda katanya, saya itu ketika tidur dimimpiin oleh seorang yang sangat bagus banget, Rupawan, wajahnya gitu. bagus, rupawan, terus tutur katanya juga enak didengar. Nah, ternyata dia itu mengaku bernama Nabi Muhammad SAW. Salam. Nah, terus beliau juga mengasih wasiat, katanya suruh untuk saya menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini, khususnya di Cirebon. Ya. Itu. Terus ketika Prabu Siliwangi mendengar itu, Prabu Siliwangi itu berbicara seperti ini. Berbicara seperti ini. Emang seperti apa sih katanya aja kalau agama Islam itu? Gitu. Jadi tuh cerita latar belakang dari situs Balong Biru itu, ketika Mbak Sangkang atau Siliwangi Walang Sungsang itu tidur, beliau tuh bermimpi ketemu dengan orang yang sangat bagus, kasep, Bagus rupanya. terus tutur katanya enak didengar, terus senyumnya juga tiada tandingnya. Wah, Masya Allah ya. Insya Allah. Nah, ketika itu Mbak Sangkang itu dia dapat wasiat untuk menyebarkan agama Islam, khususnya di tanah Jawa ini.
khususnya di wilayah Cirebon. Cirebon. Itu yang ngasih taunya orang yang rupawan tadi. Ya. Nah, ketika dia dikasih wasit itu, nah dia tuh sempat bertanya siapa namanya gitu. Ya. Jadi siapa namanya? Ternyata orang yang bagus itu dia mengakui bahwa dirinya itu Nabi Muhammad SAW. Jadi kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Bagus Sangkang bangun dari tidurnya, nah dia tuh merasa bingung apa itu agama Islam. Sampai-sampai dia tuh kayak merenung sendirilah, kayak orang galau gimana lah. Itu memikirkan perkataan tadi ya. Jadi beliau tuh memikirkan perkataan yang dikatain oleh Nabi Muhammad. Ya. Jadi itu kan karena ayahandanya itu bukan beragama Islam, cuma karena dia dimimpin oleh Nabi Muhammad, jadi dia tuh merenung tentang perkataan yang tadi diucapkan oleh Nabi Muhammad. Ya. Renung. Ketika itu disamperlah Walang Sungsang tuh oleh ayahandanya yang bernama Prabu Siliwangi. Samper lalu ditanya, nak kenapa kok bisa bingung atau bisa bengong seperti itu, Ya, sampai menyendiri itu, terlihat bingung gitu bingung ya. gitu, kayak apa yang terjadi pada saat dia bermimpi gitu. Ya, pada saat dia tidur. Pada saat dia tidur. Terusnya ditanyain lagi sama Prabu Siliwangi, apakah ada sosok wanita yang sampai-sampai membuat engkau menyendiri seperti ini gitu. Sampai ditanya seperti itu. Ternyata berkatalah Walang Sungsang, dia berbicara, tidak Ayahanda, saya tidak pernah naksir dengan wanita siapapun, cuma saya dimimpin oleh seorang yang sangat bagus, itu katanya enak didengar, rapih lah, kasep tuh. Nah dia lalu berwasiat kepada saya aja. Dia bilang katanya untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa ini, khususnya di daerah Cirebon. Seperti itu. Terus apa pendapat ayahandanya? Pendapat ayahandanya, beliau juga bingung karena beliau juga baru mendengar perkataan namanya agama Islam Ya, gitu. berarti Karena sebelumnya mereka nggak kenal tuh nggak agama kenal agama Islam itu apa. Sampai-sampai kan Walang Sungsang beliau kan merenung sendiri gitu. Nah seperti itu, ketika itu beliau berinisiatif untuk mengembara, sampai bertanya-tanya sama wali, ketemu dengan wali, bertanya-tanya. Nah singgahlah beliau di situs tersebut, di situs balong biru tersebut. Nah ciri beliau pernah datang ke situ tuh, cirinya pas saya ke situs tersebut, kata kuncinya cirinya tuh kayak ada pohon putih, pohon berwarna putih. Nah itu ciri dimana bahwa tempat itu pernah disinggahin oleh Walang Sungsang atau Bagus Sangkang. Di situs tersebut ada Ada. pohon tuh? Ada di sebelah, kalau dari jalan itu sebelah kiri jalan tepatnya, tapi agak kesana dikit. Masuk Masuk. lagi ke situsnya. Iya. Di situ ada pohon yang berwarna putih. Nah itu ciri bahwasannya kalau Walang Sungsang atau Bagus Sangkang itu pernah singgah di situ. Oh, Gitu, jadi Mbak. seperti itu ya ceritanya teman-teman. Mungkin ceritanya udah panjang banget nih tentang situs tersebut, dua Iya. situs tersebut. Mungkin kita sudahi saja podcast pada sore hari ini ya teman-teman. Lebih dan boleh. kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.